Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel BBC Bus. Kali ini saya akan merekomendasikan YouTube bus yang sudah legenda tapi tidak banyak orang tahu. Kenapa saya pilih hanya beberapa ini? Karena ini yang menjadi latar belakang saya tertarik terhadap dunia bus. Yang pertama, Indobus Spotter. Dahulu namanya Indobus Spotter, dan di thumbnailnya ataupun di logo dari YouTube-nya masih menggunakan Indobus Spotter. Tetapi sekarang berganti nama menjadi Rizky Fajriansah. Di sini kita ataupun saya memilih YouTuber bus ini karena dia termasuk YouTuber review yang sangat lengkap dan banyak mereview bus-bus dari Sumatera Utara maupun dari Aceh. Perbedaan dia dalam review bus adalah dia tidak menggunakan musik sama sekali, tidak menggunakan efek-efek sinematik, tetapi menjelaskan detail eksterior maupun interior sesuai dengan spesifikasi. Misalnya bentuk muffler, bodi, sasis, mesin, torsinya, segala macam, interiornya gitu. Bentuk livery, headlamp, spion, dan banyak lagi. Jadi kita apabila menonton ini kita mendapat wawasan baru atau lebih pintar lah. Jadi kuota yang kita buang ataupun kita tonton gitu tidak sia-sia gitu. Karena kita mendapatkan ilmu baru yang beda dari yang lain. Seperti contoh ini dia mereview unit terbaru Putra Pelangi K410IB SR2. Kemudian dia juga mereview truk dan dia sangat aktif pada masanya dulu di Gias. Setiap ada pameran Gias baik itu truk maupun bus, dia selalu hadir untuk mereview. Dan hebatnya lagi dia selalu menjadi anggota yang mendapat kartu anggota sehingga mempunyai privilege ya untuk mereview bus tanpa harus ada halangan. Contohnya seperti dia mereview bus Laksana Sud kelas ini yang pertama di Indonesia, yang fasilitas bus ini seperti pesawat, kemudian Avante H9, termasuk dia mereview SDD Voyager maupun Avante Double Decker. Seperti yang saya bilang tadi, dia kalau mereview itu sangat sederhana, tidak terlalu memakai efek sinematik, tidak ada musik, tetapi dia lebih cenderung ke konten atau isinya gitu. Termasuk yang menarik adalah ketika dia mereview Bintang Utara Putra ini sasis premium 2542 tronton tapi memakai body ekonomi luxury, kaca geser tetapi pakai toilet, dan terdapat dua kelas yakni 21 dan 22 konfigurasi seatnya. Kemudian tak luput juga dia mereview bus double deck rilis dari Adi Putro, tetapi seperti city view gitu, di atasnya itu bisa dibuka. Kalau kita sering melihat Real Madrid misalnya merayakan kemenangannya, para pemainnya duduk di atas bus double deck tetapi langit-langitnya terbuka, atau sky view coach juga tak luput dari reviewannya. Dan pertama kali saya melihat bus ini, YouTuber bus ini, dan yang membuat saya tertarik adalah dia mereview bus ALS yang pada waktu itu baru keluar, ALS 371 menggunakan body jetliner dan keluaran 2014, yakni sudah memakai 4 palang 1526-nya. Jadi 1526 generasi terbaru atau new generation. Di situ saya sangat merasa puas dengan hasil reviewnya. Bagi kawan-kawan yang ingin melihat juga bagaimana dia cara mereviewnya, lihatlah di YouTube Indobus Spotter. Walaupun dia memakai nama baru, dia akan tetap keluar di pencarian, dan di situ kita langsung kita cari ke urutan bus LS yang direviewnya gitu. Sangat menarik, sangat informatif, sederhana tapi lengkap informasinya.
tidak ada menjelekkan, tetapi memunculkan sisi-sisi unik dalam setiap bus gitu. Dia membuat YouTube, tidak tahu entah kapan mulai aktifnya, tetapi pada 2014 dan sampai saat ini dia telah mendapatkan view 23.152.000 ya. Kemudian kita beranjak ke Bismania Jakarta. Bismania Jakarta ini ya ini orang Sumatera ataupun orang dari Tapanuli yang berdomisili di Jakarta gitu. Ini pun sama, dia mereview bus Sumatera atau bus ALS gitu dengan natural gitu, dengan alami, walaupun tidak sedetail si Indobus Spotter, tapi dia juga memiliki keistimewaan gitu. Misalnya dia bisa dengan mudah untuk menaiki bus, berbincang-bincang dengan supirnya walaupun dia berdialek Toba ya, dan bahkan menggunakan bahasa Toba. Sementara supir bus ALS itu adalah dari daerah Mandailing, cuman masih dimengerti ya. Dan sisi uniknya, walaupun dia tidak selengkap pengetahuannya dibandingkan dengan Indobus Spotter, tapi dia sangat informatif gitu, sangat detail juga, dan sangat ramah orangnya gitu. Setiap kita melihat reviewnya, kita terbawa suasana seperti kita berada di sana. Dan viewnya juga lumayan banyak ya, sudah 23.920.000 pada tahun 2015 ini. Dia membuka YouTube, cuman awal mulai videonya saya tidak tahu. Dan dia memiliki 2 channel, yakni Bismania Jakarta juga. Kebanyakan yang di reviewnya kalau Bismania Jakarta itu tentang bus Jawa, kebanyakan di situ. Kalau kita ingin melihat tentang bus ALS lebih banyak, dia spesial membuat channel Bismania Jakarta 2. Contohnya aja ini masih Bismania Jakarta. Dan selalu ada bus ALS di dalam postingannya gitu, sangat menarik sekali, bisa kawan-kawan tonton maupun subscribe gitu. Termasuk juga dia mereview Bintang Utara Putra yang terbaru. Dari dia juga saya jadi teor bus ALS 378 yang sangat mewah ya pada saat itu. Jadi dia memunculkan sisi-sisi positif dari bus Sumatera yang ada di Jawa gitu. Tidak melulu kesannya bahwa bus Sumatera itu jelek, kotor, dan busuk gitu, tetapi bagus, harum, bersih, dan bodi keluaran terbaru. Contohnya ALS ini. Dan dia pernah sekali menaiki pulang kampung dari Jakarta ke Medan naik bus ALS Part 1, dan kesan yang didapatkannya busnya bagus, terkesan luas di dalam, jadi sangat besar seperti rumah berjalan. Dan dia memang rata-rata di Bismania Jakarta 2 ini lebih banyak mereview bus asal Sumatera, baik itu dari Sumatera Barat, Utara maupun dari Aceh. Seperti inilah tampilannya. Jadi jika Anda ingin melihat bagaimana seorang Bismania yang dari awal dengan pengetahuan awalnya yang dasar, tapi dia berani mereview bus tanpa terlalu banyak editan dan musik-musik yang nggak jelas, itu sangat penting sekali di kepala ya. Mereview bus itu natural aja, kapasitas apa yang Anda miliki itu keluarkan gitu. Tidak perlu mengobrak-ngabrik esensi dari video tersebut, misalnya dengan editan, dengan sinematik yang membuat kepala pening gitu. Itu tidak perlu gitu. Dia juga aktif misalnya ke terminal, ke pemberhentian ALS di Klender maupun di Tangerang ya. Dan yang paling menarik adalah ketika dia mereview bus ALS 70, itu sangat-sangat bagus reviewnya gitu. Karena pada saat itu bus ALS 170 Medan Sibolga Jakarta itu interior di dalam itu sangat bagus gitu, walaupun dia intercooler,
tapi kesannya itu tinggi dia karena bagasi tinggi, jadi jarak antara supir dan penumpang memiliki space yang tinggi sehingga kalau kita melihat ke arah supir seolah kita ingin terjatuh saking tingginya gitu. Itulah dia. Dan di Bis Money Jakarta 2 ini dia sama juga memulai dari tahun 2015 dengan jumlah viewer 3.500.000 sekian. Ini dia YouTuber legendaris lainnya ya. Jalan Darat Channel. Ini yang saya suka juga karena dia orangnya ini natural gitu. Saya suka nengok seseorang yang mereview bus, idenya natural, pembawaan natural gitu kan. Dan kata-katanya ini diantara YouTuber bus Medan lainnya, dialah yang paling Medan gitu. Jika Anda ingin mendapatkan bahasa Medan yang otentik, dari dialah kita bisa lihat. Setiap busnya itu memang dia tidak terlalu vokal, tetapi dia sering menyertakan subtitle dengan dialek Medan ya. Dahulu ini YouTube-nya ini sangat berkembang itu. Tapi mungkin ada orang mereportnya itu, orang-orang dengki kan, yang tidak kita tahu gitu. Asal muasalnya, kenapa kok orang itu bisa benci atau bisa ada yang mereportnya itu saya tidak tahu itu. Sangat sayang sekali. Padahal dia dilihat orangnya baik sekali ya. Tidak ada musuh sama sekali. Dan videonya itu menghibur. Apalagi kalau kita lihat pengambilan kamera di bus ALS 101-nya dulu. 101 itu view-nya itu sangat cantik karena bus ALS-nya itu memiliki sekat antara kabin penumpang dengan kabin supir, dan bus ALS tidak memakai tameng dan tidak memakai topi gitu, jadi pandangan itu luas seperti passenger view gitu, pandangan penumpang gitu. Sekali lagi ini YouTuber yang sudah sangat terkenal dan dia memiliki fanspage juga di Facebook, namanya Telolet. Di situ bisa kita lihat video-video sampingan lah selain di YouTube. Silakan subscribe dan lihat lagi. Ini channel sangat informatif dan sangat natural sehingga kalau kita melihat channelnya seperti kita berada di dalam bus ikut merasakan perjalanan. Dan sangat lawak juga orangnya karena sering menyertakan subtitle yang lucu gitu. Dia tidak memilih-milih bus ya. Dia tidak memilih-milih bus, mau bus cantik, bus jelek, bus besar, bus 3/4 semua dinaikinya gitu. Dari tampilan ininya aja dia sangat informatif ya, dan sangat ramah kepada subscribernya gitu. Namun sayang, dengan subscriber yang sudah mencapai 25.000 tetapi yang nonton 31.285, sebenarnya dia sampai menyentuh angka 5 juta sampai 6 juta view. Cuman karena ada suatu hal iklannya tidak jalan lagi, mungkin entah bagaimana YouTube tak kena report atau bagaimana gitu, sehingga dia daripada sia-sia kan dihapusnya lagi kan. Mungkin ini sekarang sudah bisa lagi ya, tetapi mungkin harus menyentuh batas waktu yang ditentukan 4.000 jam gitu. Bagi teman-teman silakan ditonton karena YouTube-nya ini sangat menarik. Jalan Darat Channel ya. Ini adalah YouTuber bus yang paling original dan paling Medan pembawaannya. Kemudian YouTuber bus selanjutnya adalah yang sangat bagus menurut saya adalah Hagi Hidayatullah. Dia memiliki subscriber 4.740 subscriber ya. Dan inilah dia yang membuat saya tertarik. Dia pada saat itu dia mereview tentang bus ALS tujuan Medan Jember ya, dan dinaikinya itu. Yang mana videonya itu ya? Nah ini. Inilah dia. Bus ALS 278 yang dinaikinya. Jurusan Medan Jember melalui Sosa. Di situ sangat nyata sekali bagi kita bagaimana jauhnya perjalanan Medan menuju Kota Pinang, masuk ke Gunung Tua, Sosa, Sibuhuan, lanjut terus ke Pasir Pangarayan, ke Pekanbaru. Bayangkan dari Medan ke Pekanbaru saja lantaran tripnya blusuk-blusuk mutar-mutar dan jalannya rusak,
bisa memakan waktu 24 jam ya, tetapi dia sangat tahan dan sangat tidak ada wajah-wajah lelah gitu, dan sangat semangat dalam menyiarkan trip reportnya. Pada saat itu dia mengalami suatu insiden ya, sehingga dia harus menukar bisnya. Kalau kalian lihat ini runtutan ceritanya ini pas seperti sinetron ya. Sinetron yang awalnya biasa saja, kemudian tragedi, mesin jebol, kemudian diganti dengan ALS yang selanjutnya, dan alhamdulillah sampai. Sebenarnya ALS ini cukup kencang di jalanannya, cuman trouble yang namanya mesin kan tidak tahu, mesin baru pun bisa saja trouble, misalnya Scania K410 IB pun bisa trouble di jalan berhari-hari. Dan alhamdulillahnya bus ALS ini memiliki banyak kawan ya, sehingga dalam jangka waktu sekian jam atau 1 jam sekali lewat, jadi bisa diganti gitu. Dan gantinya juga cooler, tetapi larinya jos sehingga 100 km per jam ya. Dan yang terakhir biar singkat waktu, ini adalah YouTuber legendaris dan YouTuber paling berani, YouTuber paling gokil, paling eksis, dan mentalnya kuat sekali abang ini, Bang Irwan Salubis ini. Dia YouTuber paling bahagia gitu, tidak peduli view-nya berapa lama dia mulai YouTube, yang penting dia happy gitu, yang penting yang menonton ini happy gitu, tidak ada kesuraman di dalam YouTube-nya, hanya kebahagiaan. Ini bisa menularkan kebahagiaan bagi yang menontonnya gitu. Silakan di subscribe channel Bang Irwan Salubis supaya dia bisa berkembang dan semangat lagi ya. Sudah 4,8 ribu subscriber dan 656 ribu kali tonton. Silakan ditonton karena ini YouTuber yang paling, lagi-lagi saya bilang ya, YouTuber paling berani, paling jujur, bukan paling jujur, maksudnya YouTuber paling berani, YouTuber yang paling apa adanya gitu loh, dan ceria, tidak neko-neko dan gembira. YouTuber paling gembira ini, kita lihat gembiraan di sini. Dia selalu menyertakan busmania gitu, walaupun dia kadang mereview taksi atau apapun, bahkan menolong istrinya, dia sangat senang gitu kan. Bahkan dia pernah menunjukkan peta dan dia berniat keliling Indonesia gitu kan. Dulu abang ini kerja di aviasi penerbangan, jadi termasuk orang hebat juga lah abang ini. Sekarang mengemudikan taksi ya, termasuk orang hebat abang ini, pemberani gitu, dan supel, gampang senyum. Yang saya salut keberaniannya itu. Kemudian juga dia reviewer makanan gitu. Jadi abang inilah yang salah satunya YouTuber yang memiliki 2 fans gitu. Dia fans terhadap Medan Jaya, dia fans juga terhadap LS, dan tidak ada bentrok gitu. Seperti inilah wujud YouTuber ya, ataupun Mismania. Tidak ada gap-gap antara satu bus dengan bus yang lainnya. Semuanya sama ya. Baik Medan Jaya maupun LS, karena sama-sama dari Sumatera Utara, kebanggaan dari Sumatera Utara. Kita lihat ini Lek Sarwo, legendaris. Mudah-mudahan Lele itu sehat selalu, dan Bang Irwan selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. YouTube-nya sangat menarik ya, dan sangat ditunggu-tunggu, apalagi dia trip reportnya perjalanan Medan Jakarta dengan Medan Jaya itu sangat alami, tidak ada editan. Memang sebentar tapi sering gitu kan, ada juga unsur lucunya gitu. Tetapi abang ini belum pernah menaiki bus LS dari Medan Jakarta. Mungkin bang sekali lagi naik bus LS bang, tes dari Medan ke Jakarta buat trip reportnya gitu kan. Dan ini yang terkenal, ini rugi kalian nggak nyesal. Bus Mania Lontong Medan Bu Susi Jalan Garu 2B Medan, segera tonton karena yang jual ini termasuk cantik orangnya. Rugi kalian nggak nonton ya. Dia juga YouTuber pesawat aviasi, Bus Mania, oh, termasuk mania kereta api, mania kapal laut, mania pesawat terbang, mania bus,
semua dirangkumnya. Sekian YouTube pada sore hari ini, mudah-mudahan dapat inspirasi bagi kawan-kawan semua. Ini adalah contoh youtuber bus yang alami, yang karyanya sangat bagus ya, dan cocok untuk kalian tonton. Ini jarang direkomendasikan orang, dan ini patut untuk direkomendasikan, sangat bagus ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.